makanan yang lezat gitu. Nah, ini memberikan stimulus pada medula ya, kemudian nanti medula itu bisa meningkatkan sekresi dari saliva. Nah, selain itu kemoreseptor yang ada di mulut ya, kemudian dia masuk ke dalam ya ini yang misalnya nervus 7 ya yang dia merasakan rasa manis itu ya. Nah, nanti kan dia pasti akan meneruskan impulsnya ke cerebral cortex ya. Kemudian nanti akan diteruskan ke ke ini autonomic nerve ya. Sehingga terjadi peningkatan sekresi dari saliva. Mungkin autonomic nerve di sini maksudnya yang parasimpatis ya. Ya. Selain itu juga bisa terjadi karena refleks liur. Ya. Jadi ini tidak harus jadi kita itu tidak harus langsung merasakan merasakan rasanya. Jadi kalau kita tuh sudah ada makanan di dalam mulut aja, itu air liur itu udah keluar. Kenapa? Karena nanti impulsnya itu terjadi gerakan refleks ya. Tapi nanti kan dia keluar ke medula spinalis. Nah, sehingga ini disebut sebagai kendali neural yang ekstrinsik ya. Maksudnya kalau cuma neural saja berarti ini ekstrinsik ya. Nah, ini faring dan esofagus ya. Jadi tadi sudah mulut, sekarang faring dan esofagus. Jadi faring dan esofagus yang tujuannya apa? Anda dibaca sendiri ya. Ada 2 sphincter ya. Mungkin ini sphincter faringoesofagus ya. Faringoesofagusnya yang kita sebut dengan UES ya. Upper esophageal sphincter. Kalau gastroesophagus yang kita kenal dengan LES atau kardiaka. Ya, jadi upper esophageal sphincter ini yang kita ini yang dia itu ketika kita yang ada di itu ya di leher ya dia menjadi pintu masuk supaya makanan itu masuk ke esofagus. Nanti kan di sekelilingnya ada muskulus cricofaring ya. Cricofaring. Nah, ini nanti yang ketika gerakan menelan dia akan terbuka gitu ya. Nanti lebih jelasnya nanti akan lihat di gambar. Ada tidak gambarnya? Nah, ini proses menelan. Nah, ini proses menelan ya. Jadi proses menelan itu terjadi di mulut terus kemudian. Jadi proses menelan itu ini sumbernya saya ambil kalau tidak salah ini dari Silverton. Jadi ada beberapa perbedaan nanti ya. Jadi ada kalau di Silverton itu ada 2 tahap, orofaring sama esofageal ya. Tetapi yang perlu saya sampaikan di sini, jadi menelan itu tidak hanya terjadi di orofaring saja, tapi sudah dimulai pada saat dia ada di cavum oris gitu ya. Jadi mungkin akan lebih saya tambah satu lagi di sini yang namanya fase oral. Fase oral atau fase bukal ya. Nah, fase oral atau fase bukal ini yang kita sebut dengan proses mastikasi. Kalau orofaring ini yang kita sebut dengan refleks deglutinasi. Deglutinasi gitu ya. Esofageal itu berarti makanan sudah masuk ke esofagus gitu ya. Nah, ini tahap oral dulu ya yang saya jelaskan. Kalau tahap oral ya tadi sudah kita lihat. Nah, ini mastikasi. Jadi mastikasi itu adalah fase oral sebenarnya. Nah, fase oral itu nanti dia akan mendorong makanan ke orofaring. Nah, sehingga berlanjut ke tahap orofaringnya. Nah, ini harus yang dipahami bahwa di fase orofaringal itu yang terjadi apa? Yang pertama adalah ini, uvula itu menutup ya. Uvula atau palatum, kan uvula itu kan bagian dari palatum mole ya. Jadi palatum mole itu dia menutup nares anterior sehingga
makanan itu tidak masuk ke hidung ketika ditelan. Ya. Kemudian laring, nah ini laring akan terjadi elevasi, ya. Jadi laringnya naik ke atas, kemudian menyebabkan pita suara. Jadi pita suara pelika vestibularis, pelika vokalis, dia itu akan menutup, gitu ya. Selain itu, glotis juga akan tertutup, ya. Nah, kemudian epiglotis di sini tujuannya adalah untuk menutup saluran apa ini ya, apa menutup saluran ke laring ini harusnya ya. Nah, sehingga makanan nanti tidak masuk ke laring, ya. Glotis atau epiglotis sama ya. Nah, pada saat menelan itu harus ada hambatan dari pusat respirasi. Jadi kan menelan itu tidak boleh bersamaan dengan inspirasi, ya. Jadi jangan jangan sekali-sekali coba Anda itu minum habis itu tarik nafas. Jadi jangan melakukan gerakan pada saat minum itu Anda memaksakan inspirasi. Nanti pasti itu airnya masuk ke laring, ya. Jadi berbahaya, ya. Kemudian otot faring dia akan berkontraksi, nah sehingga sphincter esophagus akan terbuka. Mungkin akan lebih, ini saya yang gambarnya tidak ada yang jelas ya, ini ya. Saya gambarkan tapi gambarnya jelek. Ya, jadi ini aja lah ya. Mungkin ini agak kurang tepat, gambarnya tidak begitu jelas, tapi ya ini aja ya. Jadi ini kan hidung ya. Nanti kalau makanan sudah di orofaring, yang terjadi adalah ini harus menutup, ya. Kemudian epiglotis menutup, ya. Kemudian pelika, pelika-pelika yang ada di laring juga menutup. Nah, sehingga kan makanan tidak bisa masuk ke saluran hidung sama saluran napas, ya. Artinya makanan. Nah, selain itu adanya makanan di orofaring ini menyebabkan kontraksi dari otot-otot yang ada di faring, ya. Salah satunya yang paling berperan adalah musculus cricopharyngeus, ya. Musculus cricopharyngeus. Yang musculus cricopharyngeus inilah yang dia membuka sphincter esophagus bagian atas, ya. Atau sphincter apa tadi namanya? Sphincter pharyngoesophagus, ya. Tapi saya lebih suka menyebutnya dengan sphincter esophagus atas, ya. Sphincter esophagus superior atau sphincter esophagus yang upper esophageal sphincter ini dia membuka sehingga makanan nanti bisa masuk ke esophagus, ya. Jadi ingat, yang terjadi pada saat fase orofaring adalah ini menutup, hidung menutup, laring menutup, ya. Epiglotisnya menutup, laring elevasi, pita suara menutup, upper esophageal sphincter membuka, ya. Nanti harus paham, ya. Jadi oleh karena itu, karena rentetan kejadian tersebut, makanan bisa masuk ke esophagus, tidak masuk ke hidung, tidak masuk ke tidak masuk ke laring, ya. Oke. Kemudian kalau sudah masuk ke esophagus, maka kita sebut dengan fase esofagial, ya. Nah, pada fase esofagial ini gerakan yang ada di esophagus ini adalah gerakan peristalsis, ya. Atau kita sebut dengan, ada yang menyebutnya itu peristaltik atau peristalsis, tapi sebenarnya tulisan yang benar itu peristalsis, ya. Nah, jadi peristalsis itu adalah gerakan pendorongan segmen proksimal ke segmen distal, ya. Nanti akan kita lihat di gambarnya. Mungkin kalau saya sampaikan di sini nanti agak bingung karena gambarnya tidak ada. Nanti di usus halus, ya. Jadi dia mendorong, proses pendorongan makanan dari proksimal ke distal. Jadi sphincter pharyngoesophageal tertutup. Nah, jadi pada saat makanan itu sudah masuk ke esophagus, yang harus terjadi berikutnya adalah ini upper esophageal sphincter itu harus menutup, ya. Karena kan dia sudah masuk esophagus, ya. Jadi supaya tidak balik lagi ke oral, tidak balik lagi ke balik lagi ke mulut, atau balik lagi ke orofaring, otomatis sphincter yang atas harus ditutup, ya. Nah, sehingga pada saat fase esofageal sudah terjadi penutupan sphincter pharyngoesophageal atau upper esophageal sphincter, ya. Ini, nah sehingga orofaring itu kembali ke kenapa kok terjadi
ini apa namanya, terjadi penutupan dari sphincter faringoesofageal. Karena kan tadi apa, pada saat fase orofaring kan itu kan terjadi kontraksi dari otot-otot penelan dari faring ya. Nah, sehingga setelah kontraksi kan pasti terjadi relaksasi. Nah, kalau terjadi relaksasi, justru sphincternya ini malah terjadi penutupan. Gitu, ya. Jadi penutupan sphincter esofagus atas ini diakibatkan karena relaksasi dari otot-otot faring. Ya. Dan tentu saja setelah makanan masuk ke esofagus, nanti pernapasan itu kembali lagi. Ya. Jadi selama kalian menelan itu pasti berhenti napas. Ya. Pada saat selesai menelan, barulah napas kembali. Nah, waktu transit di faring dan di esofagus itu kurang lebih 6-10 detik. Ya. Jadi apa namanya, cepat gini ya istilahnya ya. Jadi apa? Nih. Nah, sekarang kita masuk ke lambung ya. Nanti setelah lambung mungkin kita istirahat dulu sebentar. Tapi mungkin lambungnya ini tidak sampai semua ya. Apa ini? Nanti mungkin kita berhenti di tengah-tengah lambung. Karena lambung ini pokok bahasan yang paling banyak. Cuma ini saya singkat aja ya. Lambung terdiri dari fundus corporeus, sudah tahu lah ya. Fungsinya sudah tahu, nanti dibaca sendiri. Nah ini yang harus dihafalkan dari fisiologinya ya. Fisiologi dari lambung ada namanya motilitas. Tadi kan sudah ya, fungsi dari apa 4 aspek gitu ya. Motilitas, sekresi, digesti, sama absorpsi ya. Sekarang kita membahas motilitasnya dulu. Nah, motilitasnya itu ada 4 fase ya. Fase pengisian, fase penyimpanan, fase pencampuran atau mixing, sama satu lagi fase pengosongan ya. Nah, sekarang yang perlu diperhatikan adalah fase pengisian ya. Jadi lambung itu salah satu, lambung itu terisi ya, atau tujuannya adalah apa namanya tuh, dapat diisi oleh makanan sebanyak 1 mililiter, 1 mililiter, 1 liter ya, ketika ada makanan ya. Nah, di sini tuh pengisian dari volume dari gas. Jadi maksudnya pengisian di sini itu, jadi itu gaster itu ukurannya tuh bertambah besar ya, untuk sebagai persiapan supaya pada saat dia itu diisi oleh makanan, dia itu bisa berperan sebagai tempat penyimpanan sementara gitu ya. Jadi pengisian ini itu sudah dimulai bahkan sebelum kita itu menelan, bahkan sebelum makanan itu masuk ke mulut, itu tuh sudah dimulai ya. Jadi ada yang namanya itu proses relaksasi reseptif ya. Jadi proses relaksasi reseptif itu misalnya ketika kita itu melihat makanan pizza atau makanan sushi, spaghetti dan lain-lain ya, teman kita, terus kita belum sarapan atau gitu, istilahnya kita melihat makanan yang lezat gitu ya. Nah, kemudian kan yang menerima kan korteks cerebri itu visual, misalnya kalau visual kan itu di area visual primer dan lain-lain, nanti terjadilah itu pembangkitan impuls yang ada di otak, kemudian dia menyalurkan impuls tersebut melalui nervus vagus. Nah, kemudian nervus vagus itulah yang menyebabkan itu apa, pelebaran dari gaster. Nah, tujuannya adalah untuk mempersiapkan gaster ketika kita itu nanti memutuskan untuk makan. Nah, sekaligus dia akan menyebabkan peningkatan rasa lapar ya. Nanti mungkin akan kita bahas. Jadi istilahnya tuh gaster itu sudah mulai ada aksinya bahkan sebelum kita itu makan, kayak gitu. Melihat saja sudah bikin lapar gitu ya. Jadi nanti apa namanya itu gini, terutama yang bagian gaster yang paling gampang mengembang itu adalah bagian fundus ya. Fundus sama sebagian kecil dari korpus itu adalah tempat pengisian dan storage. Ya, tapi pengisian itu artinya adalah proses apa namanya, persiapan dari gaster itu sebelum dia menerima makanan ya. Nah, kemudian yang fase kedua kita sebut dengan storage. Storage itu adalah tempat, jadi gaster itu sebagai tempat penyimpanan ya. Jadi makanan yang disimpan di korpus sama di fundus ya, ini ya, lebih ke fundus ya. Tidak semua di korpus, karena kalau di korpus itu kan nanti sudah kena ACR ya. Ini
Karena sebagian di korpus, sebagian besar lagi di gaster. Jadi bagian atas ini nanti diisi dulu gitu. Nanti gaster itu bentuknya kan kayak gini. Jadi makanan itu nanti disimpannya di sini dulu ya. Jadi sebagian fundus, bagian korpus ya. Nah, nanti sini tuh makanan disimpan di sini nanti tanpa mengalami pencampuran dengan HCl ya. Nah, ini kita sebut dengan relaksasi adaptif. Jadi ketika makanan itu sudah masuk ke dalam gaster, kemudian terjadi penyimpanan ya toh, pasti gaster itu dari kecil nanti akan menjadi lebih besar toh. Nah, besarnya gaster ini juga difasilitasi dengan adanya stress reseptor gitu ya. Jadi gini, salah satu stimulus yang didapat di gastrointestinal itu adalah peregangan dari gaster ya. Jadi kalau ada peregangan pada gaster, maka gaster itu akan meningkatkan aktivitas, yaitu ini aspek mobilitas, yaitu jadi kalau ada stimulus berupa stretch, maka mobilitasnya akan meningkat. Nah, mobilitas apa yang terjadi pada gaster kan tidak hanya prestasis, mobilitasnya ada yang disebut dengan feeling atau relaksasi reseptif, ada yang disebut penyimpanan atau relaksasi adaptif, ya. Nah, sehingga kalau ada makanan yang mendesak dinding gaster, gaster akan melar. Kenapa? Karena melarnya gaster itu merupakan ini mobilitas dari gaster ya. Jadi adanya pengaruh stretch reseptor dia menyebabkan gaster itu menjadi lebih lebar ya. Jadi ini pengaruh saraf intrinsik ya. Kalau misalnya kita lihat ya. Kalau yang storage ini dia yang intrinsik ya. Ini tidak usah tidak usah, ini buat tambahan aja ya. Mungkin kalau saya tanya satu persatu, ini intrinsik atau intrinsik susah ya. Jadi istilahnya tuh di logika gitu lebih enak ya. Tapi karena mungkin kalian ini kan hal yang baru ya. Jadi saya tidak mengharapkan untuk dihafalkan semua ya. Kemudian pengisian karena ini dia melibatkan nervus vagus dan melibatkan otak ya, karena dia melihat makanan langsung kan. Melihat langsung, kemudian dialurkan ke otak, diproses, kemudian diturunkan lewat nervus vagus, makanya ini disebut dengan saraf ekstrinsik atau kendali neural. Ya. Sedangkan kalau adanya peregangan pada gaster itu menyebabkan peregangan lebih lanjut dari gaster atau yang kita sebut dengan relaksasi adaptif. Nah, ini barulah dia yang berperan adalah saraf intrinsik atau ENS ya, enteric nervous system. Ya, yang plexus myentericus sama plexus myentericus sama submucosus tadi ya. Jadi itu. Kemudian, nah setelah makanan itu disimpan, kalau volumenya itu sudah banyak ya, nanti dia akan menyebabkan ini pencampuran atau mixing ya. Jadi semakin banyak makanan yang disimpan, maka kontraksi ini akan semakin bisa terjadi. Jadi ada ambang batasnya masing-masing. Jadi kalau makanannya baru sedikit, yang terjadi hanya storage dulu. Tapi kalau makanannya sudah banyak, barulah terjadi mixing. Jadi biar sekalian gitu ya. Cuman untuk tempat penyimpanan dari gaster ini hanya berlangsung 30 menit ya. Jadi fungsi storage dari gaster ini paling tidak 30 menit aja. Ya. Jadi diharapkan dalam waktu 2 jam itu sudah tidak ada makanan yang ada di gaster. Ya 2 jam itu mungkin masih ada sedikit, tapi kalau sudah 4 jam itu sudah blast. Intinya gaster itu sudah tidak ada isinya. Tapi kalau sudah 2 jam, itu sudah diharapkan itu makanan itu tinggal 10% lah, istilahnya hampir semuanya itu sudah hilang dari gaster. Kalau 4 jam itu sudah blast, tidak ada. Ya. Dan ini nanti yang menjadi fisiologi yang kita gunakan, misalnya kalau kita itu mau, misalnya orang itu nelen baygon, atau nelen cairan wipol gitu ya, kita mau kumbah lambung, misalnya. Kalau dia sudah lebih dari 4 jam, percuma dikumbah lambung. Kenapa? Wipolnya sudah tidak ada di gaster. Wipolnya sudah masuk ke usus. Ya. Jadi kita sudah telat. Gitu, ya. Siap-siap saja dengan konsekuensinya. Gitu. Tetapi, kemudian kalau misalnya, ya itulah ya. Jadi, fungsinya kita itu, justru kalau kita malah melakukan kumbah lambung, 4 jam habis keracunan wipol, misalnya seperti itu, malah kita justru memperparah keadaan. Kenapa? Karena kita itu melarutkan wipol yang ada di usus,
Nah, sehingga nanti malah justru dia lebih larut gitu. Kalau semakin zat itu larut, maka kan nanti kandungan kimia semakin larut, absorpsinya akan semakin gampang. Nanti dia justru malah toksik di darah, ya. Ini seperti itu. Nah, kemudian ini kita kembali lagi ke fungsi yang ini, ya. Nah, ini fungsi yang keempat adalah mixing, ya. Jadi dia terjadi ketika ada makanan yang cukup untuk menyebabkan peristaltik itu bisa terjadi. Nah, sehingga nanti mixing ini adalah gaster itu bisa mencampur makanan dengan sekresi lambung. Ya. Kita sekarang bicaranya tentang motilitas dulu, ya. Berarti kita tidak terlalu membahas tentang sekresi, ya. Sekresi nanti ada sendiri. Ini sekarang motilitas, ya. Jadi kita lebih berbicara mengenai pergerakannya, ya. Nah, pada saat proses pencampuran ini ada yang namanya itu gerakan retropulsi, ya. Gerakan retropulsi ini jadi gini, makanan itu masuk ke gaster, terutama di antrum itu, ya. Nanti kan makanan itu kan dari bolus, ya. Bolus itu kan besar-besar molekulnya. Nah, dia harus dibentuk oleh gaster ini menjadi kimus dengan cara mixing, ya. Nah, nanti yang sudah berbentuk lumat atau menjadi kimus itu bisa masuk ke duodenum. Tetapi yang belum berbentuk kimus, masih bentuk bolus, itu dia tidak boleh masuk ke duodenum. Nah, otomatis dia harus dikembalikan lagi, dipompa terus. Jadi ada pompa gaster yang ke arah distal, ada pompa gaster yang ke arah proksimal, ya. Jadi supaya di kimus bisa masuk ke duodenum, ini supaya bolus itu dicampur lagi, supaya dia bisa menjadi kimus, ya. Nah, yang gerakan melawan peristalsis dari gaster ini yang kita sebut dengan gerakan retropulsi, ya. Jadi mendorong ke depan, terdorong lagi lebih ke depan, kemudian balik lagi seiring dengan peningkatan gelombang peristaltik. Jadi intinya, Bu, tadi ya gini, ya, tadi kan, nah ini ada yang masuk, ada yang balik. Nah, yang balik ini yang kita sebut dengan retropulsi, ya. Jadi supaya pembentukan kimus itu lebih sempurna. Jadi duodenum itu tidak nerima bolus lah, misalnya seperti itu, ya, karena bolus tidak bisa masuk melalui sphincter pylori, ya. Nah, kemudian ini yang kita sebut dengan pengosongan. Ya, pengosongan itu adalah ya itu tadi, ya. Jadi kalau pengosongan itu yaitu tadi lanjutan dari mixing, ya. Jadi makanan yang sudah terbentuk menjadi kimus yang sempurna, yang menjadi kimus yang kecil halus, bisa menembus itu sphincter pylori. Sedangkan molekul yang besar lebih dari 2 mm, ya, maka dia akan dikembalikan lagi ke gaster untuk dimixing kembali melalui gerakan retropulsi, ya. Kemudian kalau ini ada beberapa hal yang mempengaruhi pengosongan lambung. Jadi pengosongan lambung itu terjadi secara sempurna itu 2-4 jam, ya. Tergantung dari makanan yang kita makan. Yang mengaruhi pertama ini volume, ya. Volumenya misalnya, kemudian derajat fluiditas, ya. Kemudian lemak, ya, dan lain-lainnya. Jadi gini, semakin banyak yang kita makan, maka tentu saja semakin lama proses pengosongan di lambung, ya. Kemudian yang kedua, semakin padat makanannya, maka semakin lama juga dicerna di lambung. Kemudian ini ini yang paling penting adalah kandungan dari makanan. Nutrisi utama kita kan ada 3, karbohidrat, protein, lemak, ya. Urutannya tuh kayak gini. Nah, ya, urutan kesulitan untuk mencerna. Jadi karbohidrat itu paling gampang untuk diserap, ya. Kemudian protein bukan diserap, ya, maaf, dipecah atau didigesti. Kemudian yang kedua, nomor 2 adalah protein. Dan yang paling sulit dicerna itu adalah lemak. Karena lemak itu harus pakai itu bile salt atau harus pakai garam pedu, ya. Jadi lemak itu selain dapat lipase itu kan mulai dari air liur sampai gaster itu kan punya, ya. Bahkan pankreas, bahkan nanti di intestinal ada lagi. Jadi lipase itu di mana-mana. Jadi kan membuktikan bahwa lemak itu sulit sekali untuk dicerna, ya.
Sedangkan untuk karbohidrat meskipun di atas itu ada amilase ya, cuman kan dia kan lebih mudah gitu istilahnya dipecahnya ya. Tetapi protein juga lebih mudah daripada lemak, dan lemak itu agak susah dan dia butuh garam pedu untuk bisa diabsorpsi kembali ke tubuh. Ya, jadi kalau semakin banyak kita makan makanan berlemak, pengosongan lambung akan semakin apa namanya itu, semakin lambat ya. Ada yang kita kenal dengan refleks enterogastrik ya. Nah, jadi kalau ada lemak itu masuk ke dalam apa? Lemak sama protein itu masuk ke dalam apa? Ke dalam duodenum, dia akan memicu suatu refleks yang kita sebut dengan refleks enterogastrik ya. Refleks enterogastrik ini dia melepaskan dua hormon, cholecystokinin dan sekretin, CCK sama sekretin, nanti akan kita bahas ya. Kemudian di luar sistem pencernaan, emosi dan lain-lain ya, itu nanti bisa dibaca sendiri ya. Nah, untuk misalnya makanan yang benar-benar cair sama sekali itu tidak harus 2 jam ya, bahkan 30 menit saja, kurang dari 30 menit itu mungkin sudah tidak ada di dalam gaster, karena dia akan segera masuk ke duodenum. Dan ya memang tidak ada yang dicerna dari H2O kan, tidak ada karbohidratnya, tidak ada proteinnya, tidak ada lemaknya, jadi dia minta saja langsung masuk ke duodenum gitu ya. Cuman semakin banyak kandungan zat yang ada di suatu cairan, maka pencernaan itu akan semakin lambat, maka pengosongan juga akan semakin lambat ya. Jadi intinya ini yang nanti yang bisa kalian baca sendiri yang mempengaruhi pengosongan dari lambung. Jadi kalau kita minum air putih ya paling 30 menit kemudian kita sudah pengen pipis gitu ya, karena absorpsinya secepat itu gitu, karena di air kan tidak ada apa-apanya, adanya kan H2O doang, tidak ada protein, tidak ada lemak. Jadi kalau wipol gitu, mungkin wipol kan ada zat kimia macam-macam itu ya, mungkin ada karbohidratnya itu ya, cuman kan banyak sekali zat toksiknya yang justru memicu stretch reseptor gitu ya, sama reseptor kemoreseptor yang ada di gaster. Nanti dia menyebabkan ini tadi motilitas itu menjadi tempat penyimpanan, kemudian mixing itu nanti dia tetap berjalan. Nanti mungkin akan kita bahas kalau sempat ya. Sebenarnya banyak sekali yang perlu kita bahas. Nah, ini yang kita sebut dengan gerakan motilitas tadi ya. Nanti bisa kelihatan gastric mixing sama emptying ya. Pertama ini filling itu mempersiapkan untuk diisi. Storage itu ketika diisi, kemudian gaster itu melebar tambah besar. Kemudian mixing itu dia mencampur ya. Gerakan retropulsi itu adalah gerakan untuk membuat kimus ya, mengembalikan kimus ke segmen proksimal. Kemudian kalau pengosongan ya, keluarnya kimus ke duodenum ya. Oke. Nah, ini sebelum kita masuk ke ini ya, masuk ke sekresi lambung, kita harus paham dulu histologinya ya. Jadi histologinya udah tahu ya, ini ya, kalian dapat ini namanya itu gastric pits ya. Apa ya jenengannya ya? Bukan foveola gastrica ya. Foveola gastrica ini kan isinya kan sel-sel ya. Ada yang kita sebut dengan gastric pit, ada yang kita sebut dengan gastric gland ya. Jadi foveola gastrica ini adalah ada jurang yang dia tuh terletak di sekujur tubuhnya gaster. Jadi ini ada sel-sel apa saja di foveola gastrica? Ada sel mukus ya, yang menghasilkan mukus. Yang tujuannya ini untuk melapisi supaya kita tidak kena HCl sendiri. Kemudian chief cell, dia menghasilkan pepsinogen ya. Pepsinogen ya, atau yang kita sebut dengan sel simogen ya, simogen cell. Jangan ingat ya, yang dihasilkan pepsinogen bukan pepsin ya. Kalau pepsin sudah dihasilkan di dalam chief cell, nanti gaster itu bolong ya, karena ini harus dikeluarkan, kemudian baru bereaksi dengan HCl jadi pepsin ya. Jadi dia harus ketemu HCl dulu, barulah jadi pepsin. Jadi kalau dia sudah jadi pepsin di dalam, nanti chief cell-nya ini bolong ya. Kenapa? Karena terjadi
itu apa namanya autolisis ya, karena nanti apa namanya protein dari sel itu malah dipecah sendiri oleh enzimnya sendiri ya, sehingga enzim yang diciptakan oleh chief cell itu merupakan enzim yang bukan prekursor ya, enzim yang belum aktif atau yang kita sebut dengan zimogen ya, yang istilahnya tuh ogen-ogen gitu ya, kayak fibrinogen itu kan berarti fibrin yang belum aktif ya. Sama ya, ini ya gitu. Nah, kemudian sel parietal ini yang dia memproduksi HCl ya. Sama satu lagi faktor intrinsik. Faktor intrinsik ini nanti digunakan untuk absorpsi vitamin B12. Absorpsi vitamin B12 terjadi pada itu ileum terminalis ya, atau ileum distal. Kemudian ini sel endokrin ya, tadi sekali lagi sekresi tidak hanya eksokrin tapi endokrin juga ya. Endokrin itu ada histamin ya. Histamin ini yang dia itu ikut membuat apa namanya, membuat sekresi dari HCl meningkat, kemudian hormon gastrin. Jadi hormon gastrin itu yang memproduksi asetilkolin ya. Yang produksi produk protein dari asetilkolin, gastrin itu untuk meningkatkan motilitas dari gastrin itu sendiri, sama dia itu meningkatkan itu apa namanya itu sekresi dari sel parietal. Jadi gastrin kan tadi kan gaster, berarti meningkatkan aktivitas gaster ya. Oh ya, mungkin gastrin itu dia juga berfungsi untuk meningkatkan tonus dari lower esophageal sphincter atau sphincter cardiaca, supaya tidak terjadi reflux lambung ya, tidak terjadi GERD gitu. Jadi ada beberapa penelitian di mana hewan coba itu dibuat hormon gastrinnya itu hilang gitu. Nah, nanti hewan cobanya itu nanti pada kena GERD semua, misalnya kayak gitu. Jadi asam lambungnya itu sampai ke tenggorokan. Kenapa? Karena tidak ada hormon gastrin. Jadi hormon gastrin itu dia menjaga tonus dari gaster ya, termasuk itu apa namanya itu sphincter cardiaca terutama ya, sehingga tidak jadi reflux. Kemudian ada sel D ya, somatostatin. Jadi somatostatin itu untuk menghentikan aksi dari pengeluaran HCl ya, dan lain-lain. Ya. Ini mungkin nanti saja ya. Ini baru berapa ya? Nanti cepat kok yang di duodenum dan lain-lain itu. Nah, yang paling lama tuh di sini. Mungkin kita istirahat dulu ya, 10 menit ya. Atau 15 menit. Berhenti. Nanti kita lanjut lagi ya. Jam 9.45 ya. Baik dokter. Biar tidak bosen. Sebenarnya saya mau lanjut, cuman saya bosen sendiri gitu dengan omongan saya. Iya, nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi. Baik dokter. Ini aku tetap di sini aja ya, cuman tak mute semua gitu. Oke,